Baik, terima kasih Pak Widada. Saya dari PGR 3 Pak, Bawel 3. Apakah suara saya didengar? Jelas, jelas. Siap. Selamat sore Pak Libri, Pak dan Pak Dwi Larso. Perkenalkan saya Made Kris, saya Ketua Mata Garuda Bali Pak. Jadi ada hal yang ingin saya tanyakan, misalnya di beberapa grup riset untuk program studi S3 itu biasanya durasi studinya sampai 5 tahun Pak. Nah, untuk mengcover hal ini, apakah sebaiknya aplikan dari ASN itu harus mengambil skema targeted, atau misalnya kalau dia termasuk PTUD, kita ambil yang PTUD aja. Dan ya itu aja sih Pak. Terima kasih atas infonya. Baik, catat dulu berikutnya Saudara Reli Pardiono, STMKG. Silakan. Ya, izin. Terima kasih Pak Widada. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Henry dan Pak Libri. Mohon izin bertanya. Terima kasih Bapak atas materinya, sangat luar biasa sekali. Izin Pak, saya juga termasuk awardee Pak tahun 2016 LPDP program master. Dan kebetulan mulai tahun 2021 kemarin ingin mencoba kembali Pak untuk mendapatkan program doktoral karena memang sesuai dengan yang diinformasikan Bu Kepala Badan bahwa tuntutan SDM gitu ya Pak yang memerlukan banyak doktor, apalagi kami juga di STMKG, suatu perguruan tinggi. Nah, izin Bapak, jadi di tahun 2021 kemarin ya kami telah mengikuti beberapa tahapan gitu ya, administrasi, kemudian skolastik ya. Namun rupanya di wawancara kami belum beruntung Bapak seperti itu. Jadi belum berhasil. Dan waktu itu kami juga bertanya ke CSO terkait mungkin apa penyebab kegagalannya di wawancara. Maka waktu itu disampaikan bahwa CSO hanya menyampaikan total nilai akhir yang didapatkan itu 1.269 seperti itu. Namun ada keterangan tidak direkomendasikan tim interviewer. Nah, mungkin ini Pak, rupanya yang memiliki nasib seperti ini tidak hanya kami, beberapa teman dari BMKG juga banyak juga Pak, ada beberapa. Nah, mungkin di kesempatan yang berbahagia ini Pak, mungkin kira-kira apa sih Pak ekspektasi dalam wawancara yang diinginkan LPDP seperti itu, sehingga kami bisa lebih siap dalam menyiapkan wawancara Pak. Mungkin itu untuk sementara Pak, mohon izin, terima kasih Pak Widada. Baik, terima kasih Mas Reli. Berikutnya Mbak Algi dari Stamed Zam. Zam itu Stamed mana? Silakan. Tolong dong kameranya Mbak biar ketahuan. Duh, ya. Maaf saya gagal bikin background, jadi tadi saya nggak ngidupin kamera. Assalamualaikum, terima kasih Pak Widada atas kesempatannya, terima kasih juga Pak Libri dan Pak Henry atas paparannya. Sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Jadi pada tahun 2019 awal, saya lulus LPDP. Tapi kemudian saya juga lulus beberapa beasiswa AS sama New Zealand, sehingga maaf kalau agak panjang, karena 2020 juga tahun COVID dan agak sulit, saya memutuskan untuk mengambil AAS. Saya sudah berkonsultasi dengan Pak Kamil waktu itu sebagai orang dari LPDP-nya dan menanyakan apakah bisa setelah saya memutuskan untuk tidak mengambil beasiswa LPDP yang saya dapatkan tahun 2019, apakah saya akan di-blacklist atau saya akan mendapatkan kesempatan lain di masa depan untuk tetap mendaftar di LPDP walaupun saya sebelumnya itu tidak mengambilnya. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Henry dan Pak Libri. Barangkali 3 dulu, nanti 3 berikutnya bisa menyusul. Tadi terkait dengan pilihan PTUD atau yang lain, kemudian terkait dengan wawancara, yang ketiga tadi terkait yang pernah mundur nih. Masih boleh nggak ngambil lagi kesempatannya? Monggo Pak, silakan. Ya, ini Mas Hendri aja tolong yang bisa menjawab yang ini, yang Pak Made ya, untuk riset ya, durasi studi mau ambil targeted atau PTUD. Ya, baik Pak Libri.
terkait makasih Pak Made pertanyaannya. Untuk durasi studi, sebenarnya LPDP sudah memberikan relaksasi di kebijakan yang baru. Seandainya memang kurikulumnya melebihi dari waktu studi, misalkan untuk magister lebih dari 4 semester, atau kemudian dokter lebih dari 4 tahun, bisa disampaikan ke LPDP sesuai kurikulumnya dengan bukti dari kurikulumnya. Nanti akan dipertimbangkan LPDP untuk memberikan masa waktu studi sesuai dengan kurikulum yang sudah tercantum. Kemudian untuk pemilihan programnya, apakah tetap ditargeted maupun PTUD, kami kembalikan ke masing-masing pribadi termasuk dengan institusinya. Apakah memungkinkan, apakah diizinkan melalui PTUD, karena kalau dari kami bisa tetap misalkan lewat PTUD, namun tadi persyaratan tambahan misalkan kalau PNS harus tetap ada surat dari instansinya. Demikian Pak, untuk jawaban Pak Made, Pak Libri. Terima kasih. Iya, dan ini juga PTUD mungkin daftar unitasnya lebih terbatas ya Mas Hendri ya dibanding targeted ya. Kalau PTUD kan hanya 25 ya, top 25, kalau targeted bisa lebih dari itu. Itu Bapak untuk yang Pak Made. Pak Made, baik. Iya. Lanjut Pak ya. Tadi dari Pak Mas Reli terkait dengan apa sih poin wawancara itu? Targetnya apa sih wawancara kok jatuhnya di wawancara itu? Iya. Iya Bapak, jadi pewawancara waktu ujian nanti mengikuti seleksi substansi itu kan ada tes wawancara. Nah, yang melakukan wawancara ini bukan dari pihak LPDP, jadi memang independen, ini dari pihak luar. Kami mengundang akademisi ataupun profesional ya untuk menjadi pewawancara. Jadi memang yang memberi nilai bukan dari kami, artinya memang benar-benar independen seperti itu. Nah, teknis wawancaranya tentunya kami juga serahkan ke masing-masing pewawancara, termasuk juga penilaiannya. Jadi memang kami mencoba independen, kami tidak pengen mengintervensi penilaian dari pewawancara. Nah, jadi memang ini kami serahkan masing-masing ke pewawancara, Pak. Mungkin Mas Hendri bisa menambahkan. Saya jamin saya. Oh ya, silakan Pak. Yang PTUD tadi kan dia bisa daftar PTUD kalau sudah diterima di 25 universitas tersebut salah satunya. Kalau dia nggak dapat ya dia nggak bisa daftar PTUD. Tapi kalau dia dapat LOE dari 1 dari 25 universitas di dalam daftar PTUD, teman-teman yang PNS ini pilihannya ada minimal 2 kan. Mau lewat jalur PTUD atau lewat jalur PNS. Kalau lewat jalur PNS, ya nggak apa-apa, Anda sudah menentukan mau kuliah di universitas tersebut. Pilih 1. Nanti kalau lolos administrasi, Anda juga tidak perlu ikut ujian tes bakat skolastik. Menurut saya yang PNS ini, feeling saya ya, kompetisinya lebih rendah daripada yang PTUD, menurut saya. Tapi kan tergantung berapa yang daftar ya Pak ya nanti. Peluangnya lebih besar Pak ya? Mungkin peluangnya lebih besar karena sudah diterima dan segala macam. Mungkin ya. Makasih, kecuali nggak ada yang daftar di PTUD kan baru, tapi kan kita nggak tahu. Siap. Yang pertanyaan kedua, kami ini membuat kisi-kisi untuk proses wawancara. Dan kita lakukan perbaikan di proses wawancara. Tahun lalu yang wawancara hanya 2, akademisi dan psikolog. Yang nanti akan ada 3 pewawancara. 2 akademisi dan 1 psikolog. Supaya apa? Supaya lebih objektif. Kemudian kalau tahun lalu 2 pewawancara itu menilai hal yang berbeda. Yang 1 5 hal, yang pewawancara lainnya 5 hal yang berbeda. Untuk yang tahun ini akan menilai 10 hal yang sama dinilai oleh 3 orang. Jadi harapan kami makin objektif. Jadi kalau ada yang jelek 1, masih mungkin dia tertolong oleh 2 yang lain kalau memang bagus. Kalau yang tahun lalu, kalau udah jelek di 1, habis ya, karena hanya 1 penilaian itu. Apa yang dinilai? Tentunya LPDP ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang muda,
ya tentunya ini udah lolos lewat administrasi, urusan usia, IPK segala macam gitu ya. Yang kedua ini akademis ya. Jadi secara akademis harus dibuktikan kalau punya LOE ya bagus. Tapi kalau sudah punya LOE kan belum tentu lulus juga dari akademik itu. Maka akan dikejar. Kira-kira punya keyakinan nggak bahwa orang ini akan lulus? Apakah mereka paham tentang kuliahnya apa? Apakah mungkin mereka paham tentang budaya di daerah tersebut atau di negara tersebut? Apakah mereka sudah kenal profesornya mungkin? Apakah mereka sudah cukup paham kuliah-kuliahnya apa saja gitu ya? Itu satu hal. Yang lain hal tentunya secara psikologis akan dilihat apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang pantang menyerah, orang-orang yang champion problem solver. Jadi tidak hanya muda, terdidik, dan punya wawasan global dengan syarat bahasa Inggris, tapi juga cinta tanah air. Maka itu akan di-profiling, akan dilihat apakah teman-teman ini memang ingin bangsa ini bersatu dan maju. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia ini apakah teman-teman memang mengabdi pada bangsa Indonesia ini. Ini akan dilakukan juga di dalam proses seleksi substansi. Nah, yang terakhir tentunya CV dan statement of purpose akan dinilai juga oleh tim independen. Nah, ini teman-teman kalau memang ada prestasi yang keren-keren, masukkan semua. Dan nanti di wawancara juga akan ditanya, kira-kira setelah selesai kuliah akan mengabdi seperti apa dan impact-nya apa bagi kemajuan bangsa. Saya pikir nggak jauh dari itu, Pak, wawancaranya. Kalau ada yang jauh-jauh dari itu, kita jewer nanti. Dan kira-kira gitu ya. Dan pengalaman kami di tahun 2021 sudah cukup bagus. Tidak ada komplain yang aneh-aneh kelihatannya. Jadi kita lakukan perbaikan terus. Dan tahun ini akan lebih baik dengan proses yang lebih baik. Itu yang tadi ya tanya. Pertanyaan ketiga apa Pak Widada? Lupa. Penting. Aku yang tahu soalnya ini kayaknya. Oh itu. Ya Pak, ini Mbak Ni udah dikasih tahu ini. Anda akan di blacklist dan tidak pernah bisa mendaftar, diblokir gitu. Kami sedang mereview peraturan itu. Dan rasanya kami pede bahwa peraturan itu akan segera direvisi dan tidak ada blokir karena niat Anda baik. Anda save rupiah money gitu kan dengan mendapatkan beasiswa dari lain dan Anda belum menggunakan dana kita kan? Anda belum pernah menerima tuition, belum pernah menerima living allowance kan? Kalau Anda menerima, Anda harus mengembalikan gitu aja. Setelah mengembalikan maka tidak akan ada blokir. Tapi aturan ini sedang direvisi, semoga segera kita bisa bisa kita putuskan. Demikian Mbak, terima kasih.